Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Central Intelligence. Film ini dirilis tahun 2016, diperankan oleh aktor bertubuh besar pemain SmackDown bernama Dwayne Johnson atau biasa disebut The Rock. Film ini bergenre action komedi yang menjadikannya seru, membuat rasa penasaran yang tinggi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan di suatu sekolah pada tahun 1996. Tepatnya di Amerika Serikat, terdapat seorang siswa SMA bernama Bob yang sedang mandi pagi di toilet sekolah. Walaupun terlihat bahagia, Bob sebenarnya sering menjadi korban bully. Bahkan pagi itu, para anak berandalan sudah merencanakan sesuatu untuk kembali mempermalukannya di hadapan umum. Di saat yang sama, ada seorang siswa yang hidupnya 180 derajat dari apa yang Bob alami. Dia bernama Kelvin. Pribadinya yang sangat cerdas dan mudah bergaul. Saking populernya, Kelvin punya sebutan The Golden Jet. Kehidupan SMA-nya semakin sempurna karena dia punya kekasih cantik bernama Maggie. Dengan segudang prestasinya, orang-orang pun memprediksi kalau Kelvin akan menjadi lulusan paling sukses di kemudian hari. Sayangnya, di tengah acara tersebut tiba-tiba ya, di antara banyak orang, hanya Kelvin yang mencoba menolong Bob ketika dibully. Disinilah kita menyadari bahwa Kelvin populer bukan karena hanya gaya-gayaan semata, melainkan karena pribadinya yang mulia. Singkat cerita, 20 tahun kemudian kehidupan Kelvin ternyata tak seperti yang dirinya dan orang-orang bayangkan. Sehari-hari, dia berprofesi sebagai akuntan, tetapi sudah bertahun-tahun tak kunjung mendapatkan promosi. Kemampuan dan dedikasinya seakan-akan tak dihargai oleh perusahaan. Yang buat anehnya lagi, mantan asistennya yang baru masuk kantor 2 tahun lalu tiba-tiba dipromosikan ke posisi yang selama ini dia inginkan. Siang itu, Kelvin dan istrinya Maggie makan siang di sebuah restoran. Tetapi situasi menjadi canggung karena kebetulan teman-teman kantornya sedang merayakan promosi mantan asistennya Kelvin di meja sebelah. Di momen inilah dia merasa kurang bersyukur. Karena selama ini Kelvin selalu berekspektasi akan menjadi orang sukses, tapi ternyata sebaliknya. Bahkan dia sudah memutuskan untuk tak ikut reuni angkatannya. Saat membuka Facebook di kantor, Kelvin mendapatkan permintaan pertemanan dari seseorang bernama Bob Stone. Anehnya, begitu diklik tiba-tiba telepon berdering dan ternyata itu merupakan panggilan dari istrinya. Di tengah perbincangan, sosok Bob Stone tak berhenti mengirimkan sejumlah pesan dan disinilah Kelvin menyadari kalau Bob Stone adalah nama baru dari Bob Wirdick, siswa korban bully yang kita lihat di awal film. Karena sudah diundang, malam itu Kelvin pun mampir ke sebuah bar untuk bertemu Bob. Tapi siapa yang menyangka kalau sosoknya sudah berubah, bahkan Kelvin sempat tak mengenalinya sama sekali. Dan lucunya saat ditanya bagaimana caranya ia mendapatkan tubuh seperti itu, Bob hanya bilang, "Wah, itu mah mudah. Saya tidak perlu ikut program makan siang bergizi gratis dan menaikkan pajak sampai 12%." Ya, oke gas, tambah dua torang gas. Oh no! Maksudnya Bob mengatakan saya hanya menaikkan kalori dan olahraga selama 6 jam setiap hari selama 20 tahun terakhir. Sekalipun tubuh Bob berubah drastis, kepribadiannya masih saja sama seperti dulu. Bahkan ketika digoda oleh pegawai bar yang bertubuh seksi, Bob merasa minder dan tidak tergoda sama sekali. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di tengah perbincangan, Bob juga mengatakan bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai kontraktor pemerintahan. Bob juga sangat merasa senang sekali karena bisa duduk bareng dengan mantan siswa paling populer. Untuk merayakan pertemuan ini,
Dia pun ke bar demi memesan minuman khusus. Sayangnya tak lama setelah Bob pergi, muncullah pria petantang petenteng bertubuh besar yang ngotot ingin mengambil bangkunya. Perseteruan pun semakin memanas karena pria itu memanggil ketiga rekannya untuk menunjukkan kalau mereka tak takut sekalipun harus berhadapan dengan Bob yang bertubuh kekar. Tapi pada akhirnya, Let's go, Jet. ya, dalam waktu sekejap, Bob berhasil mengalahkan mereka semua. Kelvin pun sangat takjub dengan aksinya tadi. Sayangnya, ketika disanjung, Bob terlihat biasa-biasa saja, seakan-akan itu sudah sering terjadi dalam hidupnya. Dibanding pujian, dia malah lebih girang ketika Kelvin menganggapnya sebagai teman. Singkat cerita, malam itu Bob mengajak Kelvin mengunjungi SMA mereka untuk mengenang masa lalunya. Insiden saat dirinya dipermalukan di hadapan semua siswa masih membekas hingga saat ini. Bahkan, saking traumanya dia selalu mandi sambil menggunakan pakaian. Di tengah perbincangan, mereka tak sengaja melihat kenang-kenangan di angkatan 96. Di sana, terdapat banyak piala yang sebagian besar sekolah didapatkan atas jasa Kelvin. Sayangnya pemandangan ini malah membuatnya semakin menyesali kehidupannya yang sekarang. Bob berusaha menyemangati Kelvin dengan mengatakan kalau kehidupannya yang sekarang adalah dambaan bagi semua orang. Bahkan menurutnya orang-orang masih sangat menantikan kembalinya sosok The Golden Jet dahulu. Karena dahulu Kelvin sering salto ketika julukannya disebutkan. Akhirnya Bob sempat mengatakan apakah masih bisa melakukannya. Tapi ketika dicoba, ternyata malam itu sebelum berpisah, Kelvin tiba-tiba mengatakan kalau suatu saat Bob butuh bantuan, Bob bisa mendatangi Kelvin. Tanpa ragu, Bob bilang kalau dia membutuhkan bantuannya sekarang. Sejak dipecat dari kerjaan lamanya, Bob memiliki masalah dengan sistem pembayaran gajinya yang berasal dari bank luar negeri. Makanya Bob membutuhkan bantuan seorang akuntan untuk melacak situasi rekeningnya saat ini. Sebagai teman, Kelvin pun mengabulkan permintaan tersebut dan masuk ke akun yang Bob sudah berikan ID dan pasportnya. Anehnya ketika ditelusuri, ternyata Kelvin menyadari kalau akun yang Bob berikan merupakan akun untuk mengikuti semacam sistem lelang. Tingkah Bob pun semakin aneh karena malam itu dia bahkan meminta agar diizinkan untuk menginap di rumahnya. Karena tak enak hati, Kelvin pun membiarkannya tidur di sofa. Singkat cerita, ketika pagi tiba, Bob belum juga bangun tapi di saat yang sama tiba-tiba pintunya digedor oleh orang yang tak dikenal. Ya, Bob pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Padahal tadi masih berbaring di sofa. Ternyata orang-orang yang menerobos masuk ke rumah Kelvin merupakan agen CIA. Dan Bob adalah mantan agen sekaligus buronan paling dicari saat ini. Karena dipercaya telah membunuh rekannya dan mencuri informasi rahasia negara untuk dijual ke pihak musuh. Yang lebih mengejutkannya lagi, karena Bob tak punya keluarga sama sekali. Selama ini, Bob memasukkan nama Kelvin sebagai kerabat dekatnya. Oleh karena itu, CIA menganggap Kevin telah bersekongkol. Situasi pun semakin canggung, karena setiap kali Kelvin berusaha untuk mengelak, petinggi CIA bernama Pamela selalu saja punya jawaban untuk menyudutkannya. Akhirnya, daripada berbicara panjang lebar, Pamela meminta agar Kelvin membuktikan dirinya tidak terlibat dengan cara mengizinkan untuk menggeledah tempat kerjanya. Ketika sampai di kantor, teman Kelvin yang banyak omong dan berotak mesum malah mengira Pamela adalah Pamela Savitri. Dan teman Kelvin pun mengajaknya bergoyang. Tapi ternyata Hey, let's see some titties. saat memasuki ruang kerja, telepon pun tiba-tiba berdering yang ternyata berasal dari Maggie. Karena masih dalam pengawasan, percakapan Kelvin dan istrinya pun ikut didengarkan oleh Pamela. Tak lama setelahnya, telepon kembali berdering. Dan akhirnya orang yang mereka cari-cari pun muncul. Dalam keadaan panik, Kelvin diminta untuk bersikap normal agar Bob tidak curiga. Di dalam teleponnya, Bob mengatakan kalau dia butuh bantuan dan saat ini dia berada di lantai bawah. Akhirnya Pamela dan anggotanya bergegas ke sana. Tapi ternyata
Ya, tak hanya membawa Kelvin ke dalam pusaran masalah yang besar, Bob bahkan tak segan menggunakan ponsel Kelvin untuk memesan mobil sebagai transportasi untuk kabur. Tapi berhubung butuh waktu 6 menit hingga mobil pesanannya tiba, dia pun kemudian mengatur sebuah siasat tambahan bermodalkan sebuah dasi. Di momen ini, Kelvin mencoba menjelaskan kalau dia tak ingin namanya terlibat dalam masalah ini. Namun, Bob tak pernah menanggapi perkataannya dengan serius. Bahkan ketika Kelvin mencoba kabur dan berteriak minta tolong, Bob malah mengira itu sebuah ide yang jenius. Hostage roleplay. You ready? Sekalipun telah dikepung dari berbagai arah, Bob dengan percaya diri menghadapi semua anggota CIA yang mencoba menangkapnya. Sedangkan Kelvin sejak tadi berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi anehnya, setiap kali dia mencoba untuk kabur ataupun menjelaskan kalau dirinya tak bersalah, yang terjadi malah sebaliknya. Pada akhirnya salah satu agen hampir berhasil melumpuhkan Bob. Di momen ini Kelvin berencana untuk kabur sambil membawa pistol yang ditemukannya di lantai. Tapi situasi berbalik dan tanpa sengaja dia malah menyelamatkan Bob. Entah apa yang terjadi, tapi Kelvin terus saja bernasib sial. Pada akhirnya mereka berdua dikepung dari berbagai arah dan tak ada lagi jalan untuk kabur. Tapi sekalipun sudah tersudutkan, Bob terlihat sangat tenang, bahkan masih sempat-sempatnya mengucapkan rasa syukur karena punya teman seperti Kelvin. Kelvin pun kaget dan kembali mencoba menjelaskan ke semua orang kalau dia tak ada kaitannya dengan kasus ini. Tapi lucunya, di tengah pembelaannya tiba-tiba Bob berbisik ke telinga Kelvin dan mengatakan bahwa dia punya rencana untuk kabur dan alarm kebakaran pun berbunyi. Bersamaan dengan itu, Bob melemparkan sebuah peledak sebelum akhirnya kabur dengan cara melompat keluar dari jendela. Karena ditembaki sedemikian rupa, Kelvin pun tak punya pilihan selain kabur bersama Bob. Di tengah proses kabur, Bob bercerita bahwa 3 minggu lalu seorang dengan julukan Black Dagger membunuh rekannya dan berhasil mencuri sebuah kunci rahasia yang berfungsi untuk mengakses semua satelit mata-mata milik Amerika. Tak sampai sana, Black Dagger juga berencana untuk menjual kunci tersebut ke negara musuh melalui proses lelang. Agar bisa menangkap pelaku, Bob membutuhkan keahlian Kelvin dalam bidang akuntan untuk melacak aliran dana dari hasil pembayaran lelang nanti. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Kelvin yang mulai kehabisan kesabaran mencoba kembali menjelaskan ke Bob kalau dirinya tak mau bekerja sama. Sayangnya, menurut Bob mereka berdua sudah masuk dalam daftar buron. Satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini yaitu dengan menangkap Black Dagger. Untuk lebih jelasnya, Bob bahkan menceritakan bagaimana kematian rekannya yang bernama Phil. Kala itu mereka berdua sudah hampir menangkap si Black Dagger. Tapi ketika akan berpencar, tiba-tiba Phil masuk ke dalam jebakan. Ya, saat sedang asik-asiknya berbincang, Bob tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh CIA. Kali ini lawannya tak main-main. Di tengah pertarungan pun, Kelvin kabur menggunakan sebuah motor. Dirinya sangat khawatir dengan kondisi istrinya. Kelvin beranggapan bahwa jangan sampai istrinya ditangkap oleh CIA karena dianggap bersekongkol. Makanya untuk menjelaskan situasinya, mereka berdua pun akan bertemu di sebuah klinik psikiater. Kebetulan siang itu keduanya sudah ada janji untuk konsultasi. Sayangnya ketika tiba di lokasi, tiba-tiba... Ya, Pamela pun muncul. Walaupun sempat panik karena mengira dirinya akan diadili, Kelvin merasa lega karena Pamela mengatakan bahwa sejak awal dia tahu Kelvin hanya dijebak oleh teman lamanya. Di sisi lain, Pamela juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 3 minggu yang lalu. Ternyata, menurut data CIA, Bob dipercaya memiliki kepribadian ganda akibat traumanya di masa lalu.
Dan Black Dagger adalah salah satu hasil dari imajinasinya. Mantan rekannya Phil juga mati akibat ulah Bob itu sendiri. CIA percaya bahwa Bob masih membutuhkan kemampuan Kelvin sebagai akuntan untuk memuluskan aksinya ke depan. Maka dari itu, Pamela ingin agar Kelvin membantu mereka dalam menangkapnya dengan cara membawa semacam alarm GPS yang bisa diaktifkan jika seandainya dia kembali diculik oleh Bob. Sebagai catatan, Kelvin juga diminta untuk merahasiakan semua kasus ini dari siapapun, termasuk istrinya sendiri. Dari sana, Kelvin pun masuk ke ruangan konsultasi untuk bertemu dengan istrinya yang sudah tiba sejak tadi. Tapi ternyata Hello, Calvin. Hey. Oh, shit! This is a very safe place. Please. sayang sekali, Kelvin tidak bisa membujuk istrinya untuk keluar dari ruangan tersebut. Lebih parahnya lagi, Bob berhasil mendapatkan kepercayaan Maggie sejak awal. Alhasil sesi konsultasi itu pun bisa dia atur sesukanya. Kelvin pun akhirnya menjadi sangat marah kepada Bob. Tapi di sisi lain, dia juga tidak bisa menjelaskan kepada istrinya siapa identitas Bob sebenarnya, karena akan melanggar janjinya kepada Pamela. Maggie pun kesal dan merasa suaminya tak bersungguh-sungguh dalam menjalankan terapi. Karena kecewa, dia pun memutuskan untuk pergi. Begitu situasi sudah aman, Bob langsung menjelaskan kalau Maggie tidak boleh berada di dekat mereka hingga masalah ini selesai. Bob pun terpaksa menyabotase sesi konsultasinya tadi. Sayangnya Kelvin sudah sangat muak dan marah dan berencana untuk menekan alarm darurat yang CIA berikan kepadanya. Namun Bob kembali berhasil meyakinkannya kalau selama ini dia itu cuma difitnah dan selangkah lagi mereka akan bisa menemukan pelakunya. Dengan begitu, situasi akan kembali normal. Walaupun berprofesi sebagai akuntan, Kelvin tidak bisa mendapatkan nomor transaksi dari pemenang lelang semalam. Akhirnya, mereka berdua akan minta bantuan kepada seorang investment banker bernama Trevor, mantan siswa yang dulu sering membuli Bob. Dengan senang hati, Trev membantu mereka untuk mendapatkan nomor transaksi yang diminta. Namun anehnya, sepanjang pertemuan Bob terlihat kaku. Tubuhnya yang kekar seakan-akan berubah menjadi beku. Sebelum berpisah, Trev sempat mengatakan kalau beberapa tahun terakhir dia telah bertobat dan rajin beribadah. Perilakunya di masa lalu ke Bob adalah salah satu hal yang paling dia sesali. Tentu saja mendengar hal itu mereka berdua sangat takjub. Tapi ketika Bob baru saja akan memaafkannya, tiba-tiba Trev mengatakan kalau itu semua hanyalah berbohong. Sekalipun kondisinya sudah berubah, Bob tetap tidak berani melawan Trev akibat traumanya di masa lalu. Bahkan ia lebih memilih untuk kabur. Kelvin sangat marah dengan perilaku Trev dan sebagai balasannya, dia pun menunjukkan perilaku aneh sebelum pergi dari sana. Which one is it? Next, and security for this one. Get your asshole off. Saat sedang sendirian, Kelvin tiba-tiba ditelepon oleh Pamela karena dianggap melenceng dari tugasnya. CIA berencana untuk menangkap Maggie. Maka dari itu, Kelvin tak punya pilihan lain selain membantu mereka untuk menangkap Bob. Sayangnya tak lama setelah memberikan lokasinya ke CIA, tiba-tiba Bob mengucapkan segudang permintaan maaf dan mengatakan kalau selama ini dia tak pernah punya teman kecuali Kelvin. Kata-katanya sangat menyentuh hati. Namun, Kelvin mengatakan dia sudah terlanjur melaporkannya ke CIA karena jika tidak, nyawa istrinya dalam bahaya. Setelah ditangkap, Bob langsung dibawa ke ruang BAP untuk diinterogasi. Namun dia sangat sedih karena merasa kecewa setelah dikhianati oleh satu-satunya orang yang dianggap sebagai teman. Melihat pemandangan itu membuat hati Kelvin merasa tersentuh dan merasa kalau Bob memang orang baik yang difitnah oleh Black Dagger. Akhirnya bermodalkan sebuah pisang, Kelvin pun berencana untuk membebaskan temannya. The hell? I'm in. Dalam waktu singkat mereka berhasil mengembalikan keadaan dan mengurung Pamela di ruang interogasi. Tapi sebelum melanjutkan pelariannya, Bob meminta agar Kelvin mengucapkan permohonan maaf. Walaupun bertubuh kekar, ternyata Bob masih merasa sakit hati karena telah dikhianati. Tetapi setelah Kelvin meminta maaf, pertemanan mereka pun kembali terjalin.
Untuk bisa keluar dari sana, mereka harus mengalahkan beberapa pasukan penjaga. Dan Kelvin yang awam dalam dunia intelijen sempat terlihat panik ketika diminta untuk ikut bertarung. Tapi siapa yang menyangka, ternyata Kelvin berbakat dalam bidang ini. Pintu keluar gedung tersebut dijaga oleh 2 orang penjaga. Di saat Bob mengalihkan perhatian mereka, Kelvin diminta untuk mencari akses dari pintu tersebut. Sayangnya, tiba-tiba musuh kembali muncul dari belakang. Syukur saja Bob datang untuk menyelamatkannya. Sebelum kabur dari lokasi, Bob juga tak lupa untuk menghancurkan mobil milik Pamela menggunakan sebuah granat agar mereka tak bisa menyusul pelariannya sebentar. Di tengah proses kabur, Bob kemudian meminta untuk memasukkan nomor transaksi yang mereka dapatkan dari Trev tadi ke aplikasi Maps. Ternyata nomor itu merupakan titik koordinat rahasia dari tempat transaksi nanti malam. Begitu diperiksa, Black Dagger nampaknya akan bertemu dengan pembelinya di kota Boston. Untuk bisa ke sana tepat waktu, mereka harus mencuri sebuah pesawat. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya tiba di semacam landasan swasta pesawat yang akan mereka curi. Masih terparkir di dalam hanggar. Kali ini Calvin ditugaskan untuk mengalihkan perhatian si penjaga, sedangkan Bob akan menarik pesawatnya keluar dari parkiran. Bermodalkan kotak makan siang, Calvin berpura-pura sebagai anggota medis yang sedang terburu-buru karena harus membawa organ donor. Tapi tentu saja si penjaga tak sebodoh itu. Apalagi ketika ditanya, Calvin malah memberikan jawaban yang nyeleneh dengan mengatakan kalau di dalam kotak tersebut terdapat kemaluan manusia yang sempat lepas akibat kecelakaan. Last night, lady got into it with a man. She ended up cutting his pants. Di sisi lain, bukannya bergegas untuk mencuri pesawat tersebut dari hanggar, Bob malah asik bermain tali. Situasi pun semakin kacau karena begitu kotak makan siang itu dibuka, isinya ternyata wow. Shit! Walaupun aksi tadi cukup konyol, tapi siapa sangka kalau rencana mereka akan berhasil. Sayangnya, di tengah penerbangan tiba-tiba alarm pesawat berbunyi menandakan kalau mereka kehabisan bahan bakar. We're completely out of gas. Oh my! Check the goddamn fuel! What was you trying? Di saat-saat genting seperti ini, Bob malah sempat-sempatnya menanyakan kepada Kelvin apa penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ternyata alarm tadi cuma akal-akalan Bob agar Kelvin mau jujur pada dirinya sendiri. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di lokasi transaksi. Tapi menurut Kelvin, koordinat itu tak masuk akal karena tidak mungkin Black Dagger akan menemui pembelinya di lokasi terbuka. Kebetulan sekali di bawah taman itu ternyata terdapat semacam parkiran umum. Makanya Bob akan turun ke bawah sedangkan Kelvin akan tetap berjaga di atas. Tapi anehnya, ketika sampai bawah, Bob ternyata kenal baik dengan pembelinya. Kelvin yang berjaga di atas tak sengaja melihat sosok Pamela yang turun ke parkiran bawah. Awalnya Kelvin berpikir bahwa Pamela adalah Black Dagger dan dia pun berusaha menyampaikan hal ini kepada Bob melalui telepon. Sayangnya, panggilannya tak kunjung diangkat. Kelvin terpaksa menyusul ke bawah tapi sesampainya di sana tiba-tiba Kelvin pun bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Bob berkhianat? Anehnya, dia bahkan memiliki kunci satelit yang dicari-cari. Tapi di tengah transaksi, muncullah sosok Phil, rekan Bob yang harusnya mati 3 minggu yang lalu. Dan ternyata dia adalah Black Dagger yang asli. Apa yang Bob lakukan saat ini tak lain hanyalah acting demi menemukan sosok Black Dagger yang asli. Karena merasa dipermainkan, calon pembeli yang juga seorang bos mafia memaksa agar Phil dan Bob memberikan kunci mereka masing-masing. Situasi semakin kacau. Pamela tiba-tiba muncul dan terjadilah aksi saling tembak. Karena semua orang sibuk bertarung, Kelvin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kunci rahasia yang tergeletak di atas lantai.
Sejauh ini Kelvin masih bingung harus mempercayai pihak yang mana. Dia bahkan masih berpikir Bob adalah seorang pengkhianat. Di lain sisi, Phil tak berhenti membujuknya dengan mengatakan kalau selama ini dia memalsukan kematiannya demi mengungkap identitas rekannya. Karena terus saja mengoceh, akhirnya Bob terpaksa melepaskan tembakan di tengah pertarungan. Kelvin menetapkan niatnya untuk membantu Phil dengan cara melepaskan tembakan ke arah Bob. Begitu lawannya kalah dan merasa sudah di atas angin, akhirnya Phil mengaku kalau dia adalah Black Dagger yang asli. Agar tak berakhir menjadi buron, 3 minggu lalu Phil terpaksa memalsukan kematiannya sehingga CIA mengira Bob adalah seorang pengkhianat. Bob pun berhasil bangun dan mengalahkan Phil dalam sekali serangan. Untungnya saja luka tembak tadi hanya mengikis bokongnya saja. Di lain sisi, bukannya marah karena sudah ditembak, Bob malah mengira Kelvin tadi sengaja melukainya agar Phil membongkar jati dirinya. Ya, mumpung masih ada waktu, Bob pun mengajak Kelvin untuk berangkat ke pesta reuni angkatan mereka. Sebelum berpisah, Pamela pun sempat meminta maaf kepada Bob karena sudah menuduhnya sebagai pengkhianat. Di sisi lain, setelah melihat kemampuan Kelvin tadi, Pamela pun menawarkannya untuk bergabung dengan CIA. Tak lama kemudian, Maggie pun muncul dan disinilah tugas Bob untuk menjelaskan apa saja yang sebenarnya terjadi sejak kemarin. Ketika memasuki tempat acara, Bob sempat panik karena teringat insiden 20 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba, MC mengumumkan namanya sebagai raja alumni sekolah yang baru. The new homecoming king, Bob Stone. Ternyata diam-diam Kelvin meretas sistem pemungutan suara angkatannya di Facebook. Saat memberikan sambutan, Bob sempat malu. Tapi secara perlahan ia berhasil mengatasi traumanya. Bahkan karena merasa semua orang sudah pernah melihatnya tanpa busana, ia pun memberanikan dirinya untuk mengulanginya sekali lagi. Would you hold this for me, please? Namun kali ini Bob melakukannya dengan penuh percaya diri. Malam itu Bob juga tak sengaja bertemu dengan pujaan hatinya 20 tahun yang lalu. Dan mereka pun menghabiskan waktu bersama sambil berdansa. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian akhirnya Kelvin menerima tawaran Pamela untuk bergabung dengan CIA. Dan sebentar lagi Kelvin pun akan menjadi seorang ayah. Dan sebagai hadiah di hari pertamanya kerja, Bob mengembalikan jaket pemberiannya 20 tahun yang lalu. Dan film pun Praga.